Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Haryati, distributor Sematnako. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008, pas bangun tidur saya mengalami ngilu-ngilu sebelah kiri. Jadi badan sebelah kiri, jadi tangan, kaki saya merasakan ngilu-ngilu. Tapi saya tidak curiga itu penyakit apa, karena walaupun di sini sedang mewabah penyakit chikungunya. Di daerah kami sedang mewabah penyakit chikungunya. Dari hasil saya bertanya kepada beberapa orang, ternyata kalau sakit chikungunya itu disertai dengan demam tinggi dan keluar bintik-bintik merah. Gejala panas tinggi, terus tinggi, kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga tidak bisa berjalan, sehingga tidak bisa lincah seperti biasanya. Nah, ketika itu saya tidak mengalami hal yang sama, hanya merasakan ngilu saja. Dan pada hari itu saya tetap beraktivitas, bahkan saya pergi ke Klaten. Walaupun saya merasakan dua-duanya sudah merasakan ngilu, seluruh badan saya merasa ngilu, saya tetap beraktivitas karena jam 7 pagi saya mesti harus mengisi pengajian di Aisyah PDA Surakarta. Kemudian ibu-ibu pengajian mengajak saya untuk nonton film yang yaitu Laskar Pelangi. Karena saya yang paling muda, saya yang mengantri tiket dari setengah 10 sampai jam setengah 12. Padahal kita dapat tiketnya untuk nonton itu jam setengah 2. Jadi bisa dibayangkan saya ngilu-ngilu, tapi saya masih bisa ngantri. Padahal kalau orang lain sakit yang sama itu sudah tidak bisa apa-apa, harus tidur di tempat tidur dan seperti orang lumpuh, jadi nggak bisa beraktivitas apapun. Nah, setelah itu malamnya saya kedatangan tamu, beliau seorang daiyah, dan beliau mengatakan, kamu kok jalannya kok pelan-pelan? Iya, saya sedang sakit ngilu, saya pikir. Saya bilang seperti itu. Nah, kemudian keesokan harinya, sebelum beliau ceramah, beliau membekam saya. Saya belum pernah dibekam tangan dan kaki. Tapi ketika saya membekam pasien saya itu biasanya tangan dan kaki kondisinya adalah darahnya sedikit. Tapi ini berbeda dengan yang saya alami. Saya sendiri mengalami darahnya banyak, mengental seperti agar-agar. Mulai keluar bintik-bintik merah di sekujur badan saya. Bahkan di tempat ngilu-ngilu itu bintik merahnya lebih tebal. Muka saya merah dan menebal. Kemudian telapak tangan saya dan telapak kaki saya pun merah-merah. Maka Rabu malam saya ke dokter dan periksa. Karena saya curiga ini demam berdarah. Tapi ternyata dokter mendiagnosa bahwasanya saya terkena satu penyakit yang namanya chikungunya. Mbak Yuni ini juga terkena penyakit yang sama, tapi karena Mbak Yuni itu dari awal itu sudah mengkonsumsi susu Nako, sehingga Mbak Yuni yang tertular penyakit chikungunya itu masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kebetulan Mbak Yuni ini imunitasnya cukup baik. Nah, sejak awal, jadi sejak hari Sabtu itu, saya sudah mengkonsumsi susu Nako. Biasanya saya hanya konsumsi sehari hanya 1 saset. Saya mengkonsumsi sampai 6 saset. Jadi kesimpulan yang diperoleh sementara ini dari saya pribadi sebagai dokter umum dan sebagai praktisi medis itu meningkatkan imunitas dalam diri pasien itu sangat membantu penyembuhan pasien yang mengalami demam chikungunya. Jadi saya ada beberapa dikasih obat oleh dokter. Kemudian saya tetap lanjutkan, saya konsumsi susu dari Sematnako. Kemudian pada keesokan harinya bintik-bintik masih ada, tetapi saya pun masih tetap beraktivitas. Jadi saya off untuk beraktivitas hanya hari Rabu saja. Jadi hari Kamis, hari Jumat pun saya masih ngisi pengajian, begitu seterusnya.
sampai hari ini saya masih tetap beraktivitas. Terima kasih Smart Nako is the best.